Jadi kalau ada dua orang yang saling mencintai, saling menyayangi, dua orang pria saling menyayangi, dua sahabat saling mengagumi antara satu dengan yang lain, dia cintanya karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi saling menghargai, tidak saling menyakiti antara satu sama yang lain. Ini jangan sepelekan urusan punya teman satu, jangan. Cintai temanmu sama seperti ini. Jadi karena Allah, berpisah juga karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahaihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin. Tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal kami wa barik wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma arzuqna liqa'a lailatul qadar fi syahrina hadza Ramadan wa fi jami'i Ramadan fi kulli sana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayat yang akan kita baca tafsir surat Yusuf, tafsir Jalalain, ayat 22 dan ayat 23. Kemarin berawal dari mimpinya Nabi Yusuf yang sudah diceritakan oleh beliau kepada ayahandanya Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam. Mimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya, dibawa pergi, dibuang ke sumur yang tempatnya ada di negara Mesir. Kemudian Nabi Yusuf ditemukan oleh para musafir yang sedang perjalanan, yang tersesatnya pas di tempat dekat sumur pembuangan Nabi Yusuf. Disitulah mereka menyelusara seorang dari mereka yang bernama Malik bin Da'ar al-Huzai. Malik bin Da'ar al-Huzai menimbakan air untuk mengambil air untuk kebutuhan minumnya para musafir. Ternyata setelah timba diangkat ke atas sumur, ada seorang pemuda tampan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang gandolan timbanya, timba airnya. Kemudian semua saudara Nabi Yusuf menjual Nabi Yusuf kepada pria tersebut, pria yang dari kota Madian Jordan itu, yang bernama Malik. Setelah Nabi Yusuf dibeli dengan senilai harga 20 dirham, dibeli oleh Malik bin Da'ar al-Huzai. Sesampainya dia di Mesir, dia melelang Nabi Yusuf lagi. Dia jual sampai orang-orang semuanya unggul-unggulan harga. Lama uridolil baik tarofa annas fi samani hatta ablugha waznahu zahaban. Sampai dari setiap orang yang menawar Nabi Yusuf, karena prianya sangat ganteng, tubuhnya kekar, kulitnya putih,
rambutnya agak pirang, bergelombang, lurus tidak lurus, keriting tidak keriting, gagah, tampan. Sehingga Malik bin Ta'ar al-Huzai dan musafir yang lain, karena mereka butuh uang dalam perjalanan mereka jual lagi sampai nilai tertinggi dari yang menawar harga Nabi Yusuf itu 20 dinar mata uang emas, yang asalnya 20 dirham belinya, kemudian dijual 20 dinar dan 2 tali sandal plus 2 helai kain. Malik bin Ta'ar al-Huzai ini menjualnya kepada ketepatan yang harga tertinggi waktu itu, yang berhasil membeli Nabi Yusuf dari lelangan yang dilelangkan oleh Malik bin Ta'ar al-Huzai itu Perdana Menteri Mesir. Waktu itu Mesir punya raja namanya Raja Royan. Dia punya Perdana Menteri atau wakil raja, wakil presiden bernama Kitfir al-Aziz. Kitfir al-Aziz ini suaminya Siti Zulaikha atau Siti Zalikha. Perdana Menteri membeli Nabi Yusuf dengan 20 dinar mata uang emas dan 2 tali sandal plus 2 helai pakaian kepada Malik. Setelah dibeli oleh Perdana Menteri Kitfir al-Aziz, dia membawa pulang Nabi Yusuf dan bilang kepada istrinya Siti Zulaikha, akrimi maswahu asa ayang fa'ana aw natakhidahu walada. Muliakan posisi Yusuf, hormati dia, penuhi kebutuhannya, barangkali Yusuf bermanfaat untuk kita, karena Yusuf tubuhnya kekar, gagah, bisa membantu, tenaganya bisa membantu kebutuhan kita untuk ngangkut-ngangkutkan barang atau semacamnya. Atau Yusuf kita jadikan anak angkat, au natakhidahu walada. Kita kan bertahun-tahun nikah belum dikaruniai anak, Yusuf kita jadikan anak angkat. Waktu Nabi Yusuf mimpi berumur 12 tahun. Waktu Nabi Yusuf dijual, dibuang ke sumur dan dijual kepada Kitfir al-Aziz itu umur 17 tahun. Jadi masih usia anak SMA kelas 1. Siti Zulaikha yang jelas umurnya 30-an atau 40-an. Anak istrinya wakil presiden. Kita jadikan anak angkat Yusuf. Setelah itu Allah berfirman di ayat ke-21, wa kadzalika makanna liyusufa fil ardi. Di saat itulah aku tempatkan Yusuf di bumi sampai dia mencapai apa yang sudah dia mimpikan. Walini alimahu min ta'wilil ahadis, dan aku, katanya Allah, mengajari Yusuf untuk bisa mentakwil mimpi. Siapapun orang yang bermimpi, kalau sudah cerita ke Nabi Yusuf tahu takwilannya, tahu tafsirannya. Wallahu ghalibun ala amri, Allah maha kuasa, Allah maha menang atas segala perkaranya Allah. Allah tidak pernah lemah untuk merealisasikan sesuatu. Semuanya ada hikmahnya. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak sadar, tidak tahu atas kekuasaan Allah. Nabi Yusuf diasingkan dari keluarganya, pindah ke negeri Mesir, dipungut dijadikan anak angkat wakil presiden. Dulu Nabi Musa dijadikan anak angkat, dibuang oleh ibunya, diwadahi peti, dihanyutkan ke sungai Nil, ditemukan oleh Siti Asyah binti Muzahim, istrinya Raja Fir'aun, akhirnya dijadikan anak angkat. Rasul kita Nabi Muhammad SAW juga gitu. Allah asingkan, Allah takdir Nabi Muhammad diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Hampir semua kisah para nabinya Allah itu tersingkirkan dari kampung halamannya. Itulah. Dan yang jelas itu ada hikmahnya nanti. Setelah dia hijrah akan menjadi orang besar. Sehingga orang kampungnya yang dulu pernah jahat, yang dulu tidak beriman, tidak percaya, akhirnya mulai sejak itulah mereka mulai percaya lagi. Akhirnya balik lagi ke kampung halaman, diterima dengan baik. Rata-rata orang hebat itu ya di kampungnya sendiri tidak laku, tapi kalau sudah hijrah ke negeri orang lain atau kampung orang lain baru jadi orang besar. Karena apa? Orang kecil jadi orang besar, suatu saat jadi orang besar. Yang tidak percaya itu pasti 3 orang. Satu, keluarganya sendiri,
mungkin pamannya, mungkin sepupunya, mungkin saudara kandungnya, mungkin orang tuanya sendiri. Misal ada seorang anak jadi kekasih Allah dan terkenal di negeri lain, di kota lain, paling yang tidak percaya kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tetangganya. Karena tetangga dan semua orang-orang yang terdekat dengannya itu pasti tahu dia mulai kecil sampai dewasa. Rata tidak percaya, wajar tidak laku. Nabi Muhammad ngaku jadi nabi di Mekah, tidak semua orang percaya. Makanya setelah hijrah ke Madinah jadi orang besar, banyak yang beriman. Demikian pula apa yang terjadi Nabi Musa dan Nabi Yusuf alaihimus sholatu wassalam. Terus yang ketiga, orang yang tidak percaya biasanya temannya sendiri, teman sekolahnya, teman nongkrongnya, teman ngopinya, teman tidurnya, teman bermainnya. Itu paling tidak percaya. Kita punya teman sekelas dulu, namanya Ferry, misalnya. Tiba-tiba Ferry hijrah dari sini ke kota lain, jadi orang besar, jadi ustadz, jadi kiai, misal. Paling yang tidak percaya Yazid. Masuk Ferry. Karena apa? Yazid melihat, karena teman itu melihat dia yang dulu, bukan dia yang sekarang. Itu loh. Makanya orang itu enggak, saya ya pengalaman sendiri, saya melihat guru-guru saya atau orang-orang terdekat saya rata-rata gitu. Bukan hanya nabi-nabinya Allah, orang biasa pun ketika jadi orang besar yang tidak percaya itu tiga: keluarga, tetangga, dan teman. Karena semua orang yang dulu pernah dekat itu ibaratkan binatang, semut cari gajah, semut ingin tahu bentuknya gajah, tapi dia jalan di perutnya gajah atau di tubuhnya gajah. Sampai kapanpun semut itu tidak akan kelihatan bahwasanya gajah itu besar, karena terlalu dekat. Coba si semut ini menjauh, baru kelihatan ternyata orang hebat itu. Tertutupi oleh sifat basariahnya, sifat manusiawinya. Kayak banyak kisah para nabi, para wali ya, yang tidak beriman, yang tidak percaya kalau beliau itu nabi, kalau beliau itu wali, itu istrinya sendiri atau anaknya sendiri. Kadang gitu orang-orang terdekatnya. Yang tidak percaya beliau wali masih ponakannya sendiri, atau kakaknya atau adiknya sendiri yang tidak percaya. Sama kayak gitu. Banyak kisah-kisah para wali gitu. Yang dekat malah tidak percaya, yang jauh malah sungkan, malah wibawa kan itu. Gitu. Itu banyak terjadi. Karena apa? Allah menutupi jati diri kekasihnya itu dengan sifat basariyah. Sebagaimana di kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan, subhanalladzi satara sirral khususiyah bidzuhuril basyariyah. Maha suci Allah yang telah menutupi sifat khususiyah, sifat istimewanya para wali, para nabi, dengan menampilkan sifat basariyahnya, dengan menampilkan sifat manusiawinya. Karena nabi wali itu juga makan sama seperti kita makan, beliau tidur ngantuk sama seperti kita juga tidur dan ngantuk. Beliau sendaguro tertawa, sering bercanda sama seperti kita juga seneng guyon sama. Sehingga orang yang terdekat itu tidak percaya karena tertutupi sifat manusiawinya. Gara-gara urusan Nabi Muhammad makan, gara-gara urusan Nabi Muhammad jualan sesuatu di pasar, orang Quraisy Mekah tidak beriman, tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi. Sebagaimana di Al-Quran orang Quraisy mengatakan, qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Tidaklah Muhammad ya dianggap sebagai rasul, dia makan makanan sama seperti kita, menungso, dan dia menjual sesuatu dan berbelanja sesuatu di pasar. Dia berjalan di pasar, dia dagang. Masa nabi dagang, masa kiai, masa wali jualan? Memang tidak boleh, manusia. Masa wali makan, bukan malaikat. Masa nabi makan? Mereka menganggap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu malaikat, tidak makan, ya tidak jualan, tidak bisnis. Tuh.
Jadi hikmahnya di situ dari kisah Nabi Yusuf. Yang jelas semua ayat Quran ini pasti kalau kita cari hikmahnya pasti ada yang terselubung di dalamnya tanpa kita sadari. Makanya dikatakan wallahu ghalibun ala amri walakinna aksaron nas la ya'lamun. Allah Maha Kuasa atas urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak tahu, tidak sadar maksud dan tujuan Allah, kepentingan Allah, keperluan Allah. Sekarang ayat yang ke-2223 kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Al-ayat diterangkan di sini. Walamma balagha asyuddahu. Ini saya kutip sebelumnya. Mimpi berumur 12, mimpi 11 bintang, matahari dan rembulan. Nabi Yusuf umur 12 tahun. Dibuang ke sumur, dijual ke orang Mesir, Perdana Menteri Mesir juga umur 17 tahun. Nabi Yusuf tinggal serumah dengan Qutfir al-Aziz, Perdana Menteri Mesir, dengan suaminya Siti Zulaikha, tinggal serumah selama 13 tahun. Kalau Qutfir al-Aziz membeli Nabi Yusuf umur 17 dan kumpul serumah 13 tahun, berarti umurnya Nabi Yusuf berapa tahun? 30 tahun. Di saat Nabi Yusuf berumur 30 tahun, wastauzarahur Rayyan wa huwa ibnu salasina sana. Raja Rayyan, kalau yang beli tadi wakil presidennya, perdana menterinya. Raja Rayyan mengangkat Nabi Yusuf menjadi perdana menteri. Nabi Yusuf sempat diangkat menjadi perdana menteri di usia 30 tahun. Kemudian ayat ini yang kita baca ayat 22, umur Nabi Yusuf sesudah 30 tahun. Walamma balagha asyuddahu, ketika Nabi Yusuf mencapai umur sempurna, umur dewasa, umur seorang remaja, seorang pria dewasa yang sempurna kedewasaannya, yang sudah labil, yang sudah nampak kegantengannya dengan sempurna, kepiawaiannya, kepintarannya, kecerdasannya dengan sempurna, keilmuannya dengan sempurna, mukjizat-mukjizatnya. Biasanya kalau belum jadi nabi, nampak kehebatan, itu namanya irhas. Kalau sesudah jadi nabi, nampak kehebatannya yang di luar nalar, itu namanya mukjizat. Ketika Nabi Yusuf menapaki usia asyuddah, usia dewasa yang sangat sempurna, yang dimaksud di Al-Quran ada yang bilang umur 30 tahun, ada yang bilang 33 tahun. Di saat umurnya Nabi Yusuf 33 tahun, umurnya Nabi Yusuf 120 tahun wafatnya. Ketika Nabi Yusuf berumur 33 tahun, berarti Nabi Yusuf sudah jadi perdana menteri. Atainahu hukman wa ilma. Aku, katanya Allah, aku beri Yusuf hikmah, hukman. Aku beri Yusuf ilmu manfaat. Dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Wa ilman, dan ngerti tentang agama. Ini Nabi Yusuf diberi ilmu sempurna qabla ayyub'asa nabiyan, sebelum Nabi Yusuf dilantik menjadi nabi. Karena kullul anbiya kullu nabiyyin yub'asu fi ra'sil arba'in. Umumnya para nabi Allah lantik menjadi rasul di usia 40 tahun. Usia sempurna, usia memulai tua itu umur 40.
Nabi Yusuf kalau umurnya 33 berarti belum jadi rasul, belum jadi nabi. Kalau nabi itu umurnya 40 tahun. Nabi Muhammad pun diangkat menjadi nabi, menjadi rasul umur 40. Baru menerima wahyu Quran juga umur 40. Nabi Yusuf belum jadi nabi, belum dilantik menjadi rasul, sudah Allah beri ilmu yang sempurna. Kekuasaan, wawasan, ilmu tentang agamanya sangat sempurna. Wa kadzalika najzil muhsinin. Itulah aku balaskan perbuatan baiknya orang-orang yang baik. Ayat ini la khususiyatal Yusuf, tidak khusus untuk Nabi Yusuf. Karena babal sunnatullah fi khalqi, itu merupakan bagian dari sunnahnya Allah, undang-undangnya Allah untuk semua makhluk ciptaannya. Maksudnya apa? Annakulla muhsinin lahu minallah al-jazaul hasan. Semua orang yang ahli berbuat baik pasti Allah balas dengan kebaikan, pasti. Nabi Yusuf orangnya baik, meskipun dijahati tidak dendam. Atas semua kesabaran kebaikan Nabi Yusuf, Allah balas juga dengan baik. Demikian pula semua manusia yang berbuat baik pasti ada balasan baik. Yang sering nyusahin orang, sering jahat ke orang, pasti ada hukum karmanya. Suatu saat akan menderita, meskipun tidak didoakan oleh orang-orang yang terzalimi. Pasti apa sendiri, kualat sendiri. Hidup sering membahagiakan orang, maka hidupnya akan bahagia. Hidup sering nyusahin orang, maka hidupnya juga akan susah. Itu hukum karma, namanya bahasa Arabnya sunnatullah, undang-undangnya Allah untuk makhluknya. Ayat 23, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Pada saat Nabi Yusuf umur 33 tahun, mulai bukan nampak remaja lagi, sudah pria dewasa yang sempurna gantengnya, yang sempurna kegagahannya, bahkan lebih gagah dari suaminya Siti Zulaikha. Siti Zulaikha wa rawadathu allati fi baitiha, perempuan yang tinggal serumah dengan Yusuf, dia merayu Yusuf. Allah tidak menyebutkan nama Siti Zulaikha di Al-Quran. Allah memberikan bahasa sindiran. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Wanita yang tinggal serumah dengan Yusuf, merayu Yusuf, menggoda Yusuf, menggoda keimanannya. Dia meminta Yusuf tolabat minhu ayyuwaqi'aha, untuk menyetubuinya, untuk berzina dengannya. Wa ghallaqatil abwabah, wanita tersebut mengunci pintu rumahnya. Wa qalat, dan dia berkata kepada Yusuf, hai talak, kemarilah wahai Yusuf, kemarilah. Kira-kira kalau terjadi kepada kita gimana? Di depan kita, di hadapan kita, wanita mempesona, cantik, sudah siap menerima, terus mengajak kita, kemarilah, hai talak. Ini Nabi Yusuf itu diuji seperti itu sama Allah, dites keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya. Hai talak, kemarilah Yusuf. Kalau bahasa Arab lain, halumma, merinio, halumma, kesinilah. Ta'al, bahasa lainnya ta'al, kemarilah, kemon, ayo sikat. Terus jawaban Nabi Yusuf apa? Qala, Nabi Yusuf menjawab, ma'adzallah. Ini masdar yang menggantikan fi'ilnya. Aslinya maknanya a'udzubillah min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari berzina, dari menyetubui wanita yang bukan halalku. Ma'adzallah, jawaban Nabi Yusuf. Nggak mau Nabi Yusuf. Ini yang ceritanya wanita mau memperkosa pria ini. Umumnya kan pria yang memperkosa wanita. Ini Nabi Yusuf mau diperkosa. Seperti itu bahasa. Tapi adab yang Allah ajarkan kepada kita. Kenapa Allah tidak menyebutkan nama Siti Zulaikha? Di Al-Quran tidak ada nama Siti Zulaikha. Allati huwa fi baitiha, wanita yang tinggal serumah dengan Yusuf, merayu Yusuf. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Ini ajarannya apa? Hikmahnya apa?
Berarti kita kalau memanggil istri kita, sunatnya bukan manggil nama. Cerita ke orang tentang istri kita juga jangan menyebutkan namanya. Rasulullah pun seperti itu, istriku, Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, kayak gitu. Wahai istriku. Jadi sunatnya manggil istriku, pakai kunyah, alam kunyah, nama panggilannya. Jadi pengajarannya di sini. Di Al-Quran ada satu wanita yang Allah sebut namanya, yaitu Siti Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa Al-Masih. Allah banyak menceritakan kisah wanita, tapi tidak semuanya Allah sebut namanya. Hanya satu wanita yang Allah sebut namanya, yaitu Siti Maryam. Makanya di Al-Quran ketika Allah memperumpamakan wanita kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, di akhir surat Tahrim sebelum juz 29, Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abadaini shalihaini fa khanatahuma falam yuniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah menyebutkan istri Nabi Nuh, Nabi Lut, tidak menyebutkan namanya. Juga terusan ayat itu, daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Tidak disebutkan namanya, bahwasanya namanya Asia binti Muzahim. Ketika Allah menyebutkan Siti Maryam, Allah sebutkan pakai nama. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Itu semua wanita di Al-Quran tidak Allah sebutkan namanya kecuali satu orang, yaitu Siti Maryam. Bahkan Allah menyebutkan istrinya Abu Lahab pun pakai bahasa wanita, tidak menyebutkan namanya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Kenapa kok cuma Siti Maryam? Hikmahnya apa? Di Al-Quran ini lam yadhkur fil Quran isma mar'atin illa Maryam. Allah tidak menyebutkan nama wanita di Al-Quran kecuali satu orang, yaitu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Wa taqaddamal jawab anhu, jawabannya apa? Bi anna nasara za'amu annaha zaujatullah. Karena orang Nasara, orang Nasrani, orang Kristen mengira Siti Maryam adalah istrinya Allah. Orang Nasrani mengira Siti Maryam adalah istrinya Allah. Oleh karena itu orang Kristen Katolik menuhankan Siti Maryam dengan sebutan Bunda Maria atau Santa Maria, ibunya Nabi Isa. Tuhan keempat, ada Tuhan Anak Yesus Kristus, Nabi Isa, ada Tuhan Bapa Allah, Tuhan Allah, dan ada Tuhan Ruhul Kudus, yaitu Malaikat Jibril. Itu orang Katolik itu 4 Tuhannya. Orang Protestan itu 3, Trinitas, selain Siti Maryam yang dituhankan. Kita balik ke kisah ini. Kama tas'umun, sebagaimana yang mereka duga. Kalau memang falau kanat zaujatan lahu, kalau memang Siti Maryam adalah istrinya Allah, lakana anha, niscaya Allah memanggilnya dengan pakai alam kunyah, nama panggilan, wahai istriku, bukan pakai alam isim, nama aslinya. Kama yaknir rojul an zaujati, sebagaimana biasanya kaum pria kalau memanggil istrinya dengan nama panggilannya, wahai istriku, tapi tidak memanggil nama aslinya. Itu adab, ini ajarannya di sini, ajaran yang bisa kita petik hikmahnya. Jadi untuk membatalkan fitnah atau asumsi yang salah dari orang Nasrani yang menganggap Siti Maryam itu adalah istrinya Allah, Allah sebutkan Siti Maryam dengan namanya sendiri tanpa pakai nama panggilannya. Kalau memang Siti Maryam istrinya Allah, niscaya tidak akan dipanggil wahai Maryam, ya Maryamu anna laki hadha.
pasti dipanggil wahai istriku. Nah, ini aslinya hikmahnya kenapa hanya Siti Maryam, satu-satunya wanita yang Allah sebutkan namanya di Al-Quran. Kita lanjut balik ke kisah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Ini adab. Karena apa kok kita disuruh beradab kepada Siti Zulaikha? Karena Siti Zulaikha suatu saat akan menjadi istrinya Nabi Yusuf. Siti Zulaikha sebelum beriman kepada Allah dengan sesudah beriman terhadap Allah itu beda. Bahkan setelah menikah dengan Nabi Yusuf, Siti Zulaikha ini tidak mau disetubui. Sampai Nabi Yusuf yang memaksa, yang meminta, tidak mau disetubui. Dalam sejarah kitab Kanzun aja, itu Siti Zulaikha diajak hubungan intim, tidak mau malah. Setelah masuk Islam, setelah ikut agamanya Allah, setelah beriman kepada Nabi Yusuf dan jadi istrinya Nabi Yusuf, Siti Zulaikha malah disetubui, tidak mau. Diajak hubungan intim, tidak mau. Diajak malam ditunda pagi, diajak pagi ditunda siang, diajak siang ditunda malam, sampai akhirnya Nabi Yusuf marah. Zulaikha, kamu dulu mengajak saya melakukan hal itu, sekarang setelah kamu beriman kepada Allah, kok saya ajak tidak mau? Jawaban Siti Zulaikha apa? Setelah aku beriman kepada Allah, wahai Yusuf, tidak ada satupun rasa cinta yang mengalahkan cintaku dengan Allah. Dulu aku mau memperkosamu itu karena aku belum beriman kepada Allah. Tapi sesudah aku beriman, aku malah lebih jatuh cinta kepada Allah daripada kepadamu. Bukan seperti itu, wahai Zulaikha. Saya ngajak karena saya dapat wahyu, saya disuruh menyetubuimu. Karena nanti dari rahimmu akan terlahir 2 nabi yang menggantikan aku. Akhirnya Siti Zulaikha mau diajak hubungan intim waktu itu. Kita balik ketika Siti Zulaikha masih belum beriman kepada Allah. Ini sudah kok tabasar guyut. Bayangno bisa. Aziz membayangkan kok seandainya saya paling entek langsung. Suwek kabeh kelambin. Kita lanjut. Belum selesai ini ucapan jawaban Nabi Yusuf ayat 23. Qala Nabi Yusuf menjawab setelah diajak, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Tuan, bos atau juragan yang telah membeliku dari Malik bin Dar al-Huzai. Sesungguhnya suamimu wahai Zulaikha yang telah membeliku dari Malik bin Dar al-Huzai, pedagang dari Madian. Rabbi, itu adalah tuanku, ahsana mathwai, telah berbaik hati menempatkan posisiku dengan penghormatan yang mulia. Kan dia sudah berpesan kepadamu, kamu istrinya, jaga aku, hormati dia, layani dia. Fala akhunuhu fi ahli. Aku, katanya Yusuf, aku tidak mau mengkhianati juraganku. Aku tidak mau mengkhianati bapak angkatku. Engkau saya anggap ibuku sendiri. Engkau adalah ibu angkatku wahai Zulaikha. Aku tidak mau menyakiti hati juraganku. Ini jawaban Nabi Yusuf. Innahu la yuflihu dzalimun. Sesungguhnya orang yang zalim, ahli berbuat zina, dia tidak akan beruntung dunia sampai akhirat. Itu jawaban Nabi Yusuf kepada Siti Zulaikha. Jadi manusiawi, Nabi Yusuf juga punya hasrat, punya kemauan kepada wanita, punya nafsu karena manusia. Tapi Allah bentengi. Makanya di ayat selanjutnya, laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, walaqad hammat bihi, Zulaikha sungguh bermaksud kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun juga bermaksud kepada Zulaikha. Ibaratkan gini loh, perbandingan Nabi Yusuf dengan kita yang ahli puasa ini sama sebenarnya. Kamaili shaim lil ma'il barid walakin yamna'uhu dinuhu anhu.
Orang puasa, semua orang puasa itu tidak ada yang kuat menahan dahaga, haus, dan lapar. Cuma yang membuat dia kuat mempertahankan puasanya karena agamanya, karena keimanannya, karena rasa takwanya kepada Allah. Semua orang puasa pingin mencicipi air segar, air dingin. Walakin yamna'hu, tapi dia mencegah untuk meminumnya. Dicegah oleh apa? Dinu, agamanya. Demikian pula Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bukan tidak punya nafsu. Beliau itu manusia sama kayak kita. Ketok wong wedok ayu ya seneng, hasrat syahwat sama. Tapi kenapa Nabi Yusuf tidak mau menerobosnya, malah mengekang hawa nafsunya? Karena Nabi Yusuf menahan diri kayak seperti orang puasa menahan diri minum air dingin. Sebenarnya dia mau, hatinya mau, pingin minum, tapi yang menghalang-halangi dia adalah agama yang dia anut. Seperti itulah apa yang dilakukan Nabi Yusuf. Ini sama seperti apa yang kita lakukan, menahan diri ketika puasa dari minum air dingin dan makan makanan lezat, sama seperti itu. Ini Siti Zulaikha makanan lezat, air minum yang segar, yang dingin ini, ibaratkan gitu. Tapi dipertahankan karena ditahan iman. Makanya di dalam sebuah hadis, walidha yubahillah bisyab at-tarik li syahwatihi al malaikatal kiram. Oleh karena itu Allah membangga-banggakan pemuda yang ahli mengekang nafsu syahwatnya. Allah banggakan kepada para malaikat-malaikatnya yang mulia. Itulah, kalian wajar tidak maksiat kepadaku wahai malaikat-malaikat. Kalian karena tidak aku beri nafsu syahwat. Tapi pemuda yang ada di bumi itu, dia saya beri nafsu syahwat, tapi dia kuat menahannya, tidak bermaksiat, tidak tergoda oleh rayuan wanita. Jelas sih, ngerti ya? Ini Nabi Yusuf ini juga mendidik Siti Zulaikha agar menjaga hak suami. Jangan sampai kau sakiti suamimu dengan melakukan hal yang seperti ini, perselingkuhan seperti ini, wahai Zulaikha. Itu maksudnya tidak mau. Makanya dalam hadis Sahih Muslim itu terakhir ini ada 7 orang, riwayat Imam sahabat Abu Hurairah, ada 7 orang yang dirindukan surga. Ada 7 orang yang besok ketika bangkit dari alam kubur atau ketika hari kiamat di dalam naungan Allah, tidak kepanasan karena matahari ukuran satu ini, tidak kepanasan, tapi dinaungi oleh Allah, dipayungi oleh Allah. Siapa mereka 7 orang itu? Katanya Rasulullah SAW, 1, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah, dikasih aupan, dikasih iup-iupan, di mana di saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Bisa berteduh di dalam naungan Allah. Itu ada 7 orang. Yang pertama, imamun adil, seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil, presiden yang adil, pejabat yang adil, suami yang adil, kepala desa yang adil, kepala sekolah yang adil. Pokok imamun adil, pemimpin yang adil, tidak pilih kasih, tidak menganaktirikan rakyatnya, semuanya disamaratakan, semuanya diopeni, diayomi. Imamun adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda. Bahasa pemuda berarti umurnya belum 40. Kalau sudah 40 itu berarti orang tua. Nabi Yusuf masuk pemuda karena umurnya 33 tahun. Seorang pemuda yang hidup selalu ibadah kepada Allah, yang hidup selalu sibuk dengan urusan ibadah kepada Allah. Yang ketiga adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, seorang pria, seseorang yang hatinya selalu digantungkan dengan urusan masjid, selalu pingin sholat di masjid, selalu pingin sujud di tempat sujudnya Allah, selalu senengannya itikaf di masjid, baca Quran di masjid, sholat di masjid.
hobinya hobi masjid, yang dipikirkan hatinya selalu dikaitkan dengan masjid. Ini dirindukan surga, dinaungi naungan Allah besok di hari kiamat. Terus yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Ada dua orang pria yang saling mencintai, yang saling mengagumi karena Allah. Dia berkumpul bersahabat karena Allah, dia berpisah dengan temannya juga karena Allah. Jadi kalau ada dua orang yang saling mencintai, saling menyayangi, dua orang pria saling menyayangi, dua sahabat saling mengagumi antara satu dengan yang lain, dia cintanya karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi saling menghargai, tidak saling menyakiti antara satu sama yang lain. Ini jangan sepelekan urusan punya teman satu, jangan. Cintai temanmu sama seperti ini. Jadi karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dapat berapa sudah? 4 ya. Yang kelima masuk kategori sama seperti Nabi Yusuf. Warajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang pria yang diajak bercumbu rayu oleh wanita cantik yang mempunyai pangkat kedudukan tinggi, yang kaya dan semacamnya, dan mempunyai wajah yang memukau. Tapi pria itu menolak, bukan karena tidak mau, bukan karena tidak punya nafsu syahwat, karena dia takut Allah. Aku takut Allah, saya tidak berani zina. Ini pria ini dirindukan surga, orang yang semacam itu. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'mal hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfikuhu yaminu. Seseorang yang melakukan sodako dengan sodako sirri, dia sembunyikan sodakonya sampai ada pepatah, tangan kanan tidak mengetahui, tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Jadi sodako sembunyi-sembunyi. Sodako sirri ini kalau dalam kitab Wasiatul Musaffat, tudfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakata warizqal kasiro. Orang yang ahli sodako sirri, sodako diam-diam, tidak ada satupun orang tahu, hanya dia dengan Allah. Bahkan yang disedekahi tidak merasa disedekahi oleh dia. Itu dapat memadamkan murkanya Allah. Dia banyak dosa, tapi gara-gara seneng sedekah sirri, Allah tidak jadi marah, Allah tidak jadi menyiksa dia di kuburan, Allah tidak jadi mengadab dia di neraka. Yang kedua, manfaatnya sedekah sirri dapat memagnet, menarik keberkahan hidupnya, keberkahan keluarganya, keberkahan sahabatnya, keberkahan rumah tempat tinggalnya dan semacamnya. Warizqal kasiro, dan dapat memagnet rizki yang besar. Kalau pingin kaya, sering sedekah sembunyi-sembunyi. Gampang, kita masukkan ke tas teman kita tanpa sepengetahuan dia. Kita masukkan uang ke kotak amal masjid atau musola, tidak ada satupun orang yang tahu. Itu diantara sedekah sirri, seperti itu caranya. Gampang. Sedekah sirri juga tidak harus keluar rumah, bisa memasukkan uang ke tas atau dompet atau celengan istri, celengan kakak, adik, celengan orang tua. Dia tidak tahu kalau kita yang ngasih. Itu masuk sedekah sirri. Itu mempercepat dosa kita dilebur oleh Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita senang sedekah sirri, pasti ada harapan Allah ampuni. Yang terakhir, di antara 7 orang yang dinaungi naungan Allah dan dirindukan surga adalah terakhir, rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fadakhat ainahu fafadat ainahu. Rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat ainahu. Ada seseorang yang zikir kepada Allah, yang nyebut nama Allah
yang ingat Allah, yang baca astaghfirullah, yang baca la ilaha illallah, yang baca subhanallah, yang baca alhamdulillah, yang baca la haula wala quwata illa billah, yang baca zikiran kepada Allah, entah pakai lidahnya atau pakai hatinya. Kemudian kedua matanya bergelinang karena meratapi dosa-dosanya. Kalau ada orang wiritan di tempat yang sepi, menyendiri, khalwat, lalu dia sampai nangis meneteskan air mata pada saat baca istighfar, maka pria tersebut dirindukan surga dan dinaungi naungan Allah kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita semua dan seluruh kerabat sahabat kita, semua keluarga, semua anak dan serta keturunan kita masuk 7 golongan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada kedudukan Allah dan dia mencegah hawa nafsunya dari melampiaskan nafsu syahwat, maka surga adalah tempat tinggalnya. Amin ya rabbal alamin. Barokah Nabi Yusuf, mudah-mudahan Allah bentengi kita dari berbuat zina, dari berbuat maksiat, dan mudah-mudahan syahwat kita Allah lampiaskan untuk yang halal. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai pengingat ngaji kita yang dulu, ketika ada bayi baru lahir, diadani telinga kanannya, lalu bacai surat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajr. Lalu telinga kirinya diqamati, dadanya dibacai alam nasrah. Kalau ada bayi baru lahir dibacai al-qadar, insya Allah seumur hidup sampai dia meninggal dunia tidak Allah takdir berzina. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.